sore, selamat malam. Saat ini saya berada di Jakarta, tepatnya di stasiun Pasar Senen. Dan Pasar Senen rame banget penumpangnya, calon penumpangnya rame pol. Ini weekend ya. Dan malam ini dari Jakarta saya akan menuju ke Semarang dengan kereta api menoreh. Kayak yang udah lama ya nggak denger perjalanan menoreh. Dan saya pengen nyoba lagi bagaimana experience menoreh kali ini. Dan saya sudah memeriksakan identitas boarding pass. Sekarang sudah standby di jalur berapa ya? 3. Peron jalur 3 ya. Rencananya menoreh nanti akan dipersiapkan di jalur 3. Dan di jalur 3 ini tadi setelah Sawunggalih dari Jakarta tujuan Kutoarjo berangkat, berarti kosong, nanti akan dipakai oleh rangkaian menoreh. Menoreh sekarang kayak apa sih? Kita lihat bersama-sama ya. Segera masuk di jalur 3, rangkaian kereta api menoreh datang dari arah utara. Ini dia lokomotif dinas yang melayani perjalanan kereta menoreh malam ini, CC 201-8905 Depo Induk Madiun. Kereta ekonomi 2 yang dipakai oleh menoreh ini pakai armada Yogyakarta loh, kereta ekonomi tidak berpenggerak tahun 2007 urutan yang kedua. Ini Depo YK, Depo Jogja. Kenapa nggak Semarang, Poncol ya? Yes, ini dia, saya akan naik di ekonomi 2 nomor 22 Delta. Rupanya ini adalah ekonomi biasa yang disulap menjadi premium. Nggak nyangka ya menoreh rangkaiannya begini. Saya terakhir naik beginian tuh berarti di apa ya, ekonominya Malabar apa ya waktu itu. Tadi tuh mikirnya pakai K3 AC Kemenhub gitu yang ada pada depan, nggak taunya. Seru sih ini, seru. Dan kebetulan banget saya hadap maju. Soalnya kalau model begini itu ada yang hadap maju, ada yang hadap mundur ya, separuh kapasitas, separuh gitu. Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api menoreh yang akan mengantarkan kita ke menggunakan stasiun Semarang Tawang. Sampai dihimbau memakai pakaian pelindung seperti jaket ataupun lengan panjang lainnya. Tetaplah
Kereta api Menoreh diberangkatkan tepat sesuai jadwal pukul 19.25 dari stasiun Pasar Senen. Kita akan menempuh perjalanan selama 6 jam dan 55 menit dengan perkiraan kedatangan di stasiun Semarang Tawang esok dini hari pukul 2.20. Nah, Rek, dalam perjalanan ya, kereta Menoreh ini akan melayani pemberhentian di stasiun Bekasi, stasiun Jatibarang, stasiun Cirebon Perujakan, stasiun Brebes, stasiun Tegal, stasiun Pemalang, stasiun Pekalongan, stasiun Batang, stasiun Weleri, dan mengakhiri perjalanan di Semarang Tawang. Nyampe Bekasi telat 1 menit, padahal berhentinya cuma 2 menit, coy. Bekasi mah banyak penumpang KRL ya. Saya sudah mendapatkan segelas teh hangat, harganya 10.000 dari layanan keliling Pramadhan Prami, kru restorasi kereta api ya. Ayo Rek, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan kalian. Mari ngeteh. Kereta api Menoreh sudah tiba di stasiun Jatibarang dengan catatan kedatangan awal 6 menit. Sebenarnya berhentinya sih cuma 2 menit ya, tapi karena ketambahan awal 6 menit, otomatis waktu singgah total di stasiun Jatibarang selama 8 menit. Perjalanan kereta api Menoreh ini masing-masing stasiun pemberangkatan ada 1 kali jadwal ya. Jadi dari Semarang 1 kali dan dari Jakarta 1 kali. Nah, sebenarnya yang saya suka itu jadwal pagi ya. Cuman kebetulan yang pagi itu dari arah Semarang dan saya sedang ada di Jakarta. Jadi mau nggak mau jadwal pemberangkatan Menoreh adalah jadwal perjalanan malam hari. So, kalau malam ya, seperti biasanya nggak banyak pemandangan yang bisa dilihat. Cuman gelap banget, paling-paling ya pemandangan kalau pas berhenti di stasiun aja. Jadi ya harap maklum ya, beneran gelap. Paling ya kelap-kelip lampu aja yang bisa dilihat. Terlambat sekitar 2 menit kereta api apa namanya lupa Menoreh
sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Jadi berhentinya di Perujakan ya. Bertemu dengan kereta api berantas dari Blitar tujuan Pasar Senen. Dan di sini itu jadwal persinggahannya 9 menit, dikurangin terlambat 2 menit, jadi sisa 7 menit ya. Cuman sebenarnya tadi itu nggak telat, tapi pas menjelang masuk Cirebon kok ketahan sinyal. Jadi ya 2 menit lumayan. Oh iya Rek, ngomong-ngomong soal naik kereta, otomatis kan kita harus membeli tiket ya. Nah, berapa sih harga tiket kereta Menoreh ini? Oke, perjalanan hari ini, hari Sabtu, jadi weekend ya. Tarif yang dikenakan untuk satu penumpang adalah mulai dari 230.000 sampai 260.000. Itu ada perbedaan harga, itu namanya perbedaan subkelas ya. Kelasnya sama semua ekonomi, tapi yang beda itu subkelas, jadi hanya membedakan harga aja. Jadi kalau ada yang termurah, mending ambil yang paling murah aja, karena secara teori fasilitasnya tidak berbeda. Tapi saya di perjalanan kali ini tidak bayar alias gratis. Kenapa bisa begitu? Soalnya saya memanfaatkan poin di aplikasi KAI Akses. Setiap pembelian tiket kereta api akan mendapatkan poin, dan itu saya kumpulkan terus-menerus ya. Dan poin itu bisa dipakai untuk membayar pembelian tiket. Kalau sudah cukup ya poinnya ya. Satu poin bernilai Rp100. Jadi untuk membayar 230.000 ini, tiket Menoreh ini, saya menukarkan poin sebanyak 2.300. Gratis, Rek. Nyameng-nyameng ini udah mau jam 11, tapi pencahayaan masih sama seperti saat berangkat ya. Artinya di kereta api Menoreh ini tidak ada mode malam. Jadi di Brebes itu berhentinya cuma 2 menit, ditambah waktu awal 2 menit, 4 menit. Ini udah mau berangkat lagi. Yuk! Telah tiba di stasiun Tegal. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, kami persilakan untuk mempersiapkan diri Anda. Sebelum itu, periksa dan kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun terbuka. Kereta Menoreh tiba di stasiun Tegal tepat sesuai jadwal, dan kita dijadwalkan singgah di stasiun Tegal selama 5 menit. Nah, toilet di kereta Menoreh ini, di kereta modifikasi ini juga ikutan di touch up ya. Lumayan di upgrade dengan ornamen, bukan ornamen sih, ini finishing, nggak tahu kayu asli apa bukan, tapi motifnya motif kayu. Di dalam sini ada tisu belum, ada wastafel, dispenser sabun, pengaruh ruangan, ada cermin, ada kloset duduk, dan ada tempat sampah. Lumayan. Terdampar di stasiun kecil ya. Kalau nggak salah ini adalah stasiun Larangan. Kita akan disusul Argo Bromo Anggrek. Dan nampaknya nggak cuma disusul, tapi kita akan pura-puranya disilang ya. Karena pas posisi berhenti ya. Sebenarnya berpapasan karena ini double track. Waduh, kita yang kalah.
Setelah menjadi korban keganasan Argo Bromo Anggrek, akhirnya kereta monorail diberangkatkan kembali dari Larangan. Itulah Argo Bromo Anggrek ya, emang ngebutnya tuh nggak pakai mikir. Dan tadi itu yang Papasan Rasa Silangan tadi kereta apa ya? Rangkaiannya sih New Image 2016 nampaknya ya. Apakah itu kira-kira Tawang Jaya Premium? Buat arek-arek yang tahu boleh banget bantu jawab di kolom komentar ya. Bisa kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Oke, sudah lewat tengah malam, kita tiba di stasiun Pemalang dan menurut jadwal kita itu terlambat 17 menit apa ya? Tadi sempat heran ya, kita itu jadwal berhentinya dari jam 00.01 sampai 00.25 alias berhenti 24 menit, lama banget kan? Tapi sempat kepikir juga kita bakalan disusul. Dan nggak taunya sebelum nyampe Pemalang kita udah disusul duluan tadi di stasiun Larangan. Dan sisa berhenti di stasiun, sisa singgah maksudnya ya, sisa singgah di stasiun Pemalang ini mungkin hanya sekitar 7 menit aja. Tadinya mikir, wah lama juga ya di Pemalang 24 menit, tapi ternyata disusul duluan. Oh iya, mau ngasih tahu aja, kursi nomor 22 DC ini, CD, nggak dapet rak bagasi dong. Tapi misalnya bawa koper yang gede, ada space di belakang sini sih enak buat naruh. Tapi ya gitu, kalau mau naruh yang di atas harus numpang di depannya. Kalau depannya kosong sih enak ya. Tapi kalau udah ada isinya dan ada bagasinya juga ya nggak akan bisa. Tiba di stasiun Pekalongan mencatatkan kedatangan lebih awal lagi, awal 6 menit. Dan kita singgah di stasiun Pekalongan ini kalau nggak salah 4 menit ya. Jadi total singgah selama 10 menit. Kita ketemu dengan kereta api Sembrani tambahan dari Surabaya Pasar Turi tujuan Gambir. Sebenarnya setelah Pekalongan itu ada stasiun pemberhentian Batang, stasiun Weleri, dan baru Semarang Tawang. Tapi kok saya teler, Rek? Aku kok teler banget ini. Waduh. Beberapa saat menjelang kedatangan di Semarang, bisa saya simpulkan perjalanannya seru, di luar ekspektasi bahwa menoreh menggunakan rangkaian ekonomi modifikasi ya. Soal kenyamanan ya, kursinya kursi premium, otomatis standar kenyamanannya sudah sama seperti kelas ekonomi premium ya. Kereta modifikasi ini punya kapasitas 80 penumpang, konfigurasi kursinya 22, kemudian AC di sepanjang perjalanan cenderung sejuk sampai dingin, suspensi standar, dan satu hal yang saya yang kerasa banget itu soal kebisingan ya. Ini suara di luar itu bocor banget masuk ke dalam. Apakah memang seperti itu atau karena saya kebetulan dekat dengan ujung ya?
kereta menoreh menempuh jarak Jakarta-Semarang selama hampir 7 jam. Di perjalanan keretanya lumayan ngebut ya. Beberapa kali ngecek kecepatannya di sekitar 90-an, 97, 98 ya. Gak heran karena armadanya sudah punya trademark F, jadi bisa digeber sampai dengan sekitar 100 km per jam. Jadwal dari Jakartanya sih sebenarnya enak ya, nggak terlalu malam dan sudah pulang atau di atas jam kerja. Tapi nyampe Semarangnya kepagian sih menurut saya. Belum ada 2:30 udah sampai gitu. Dan ya itu aja yang bisa saya bagi, bisa saya review buat teman-teman sekalian, buat area-area semuanya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi ya buat yang mau naik kereta menoreh ini, jadi punya gambaran dulu nih sebelum melakukan perjalanan. Dan kita bersiap, kita sebentar lagi akan tiba di Semarang. Selamat datang di Semarang. Wih, ketemu kereta apa ini? Deng 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 deng. Apakah ini Jayabaya? Oh bukan, ternyata ini adalah Majapahit. Dari Malang ke Jakarta, ke Pasar Senen. Mencatatkan kedatangan 2 menit lebih awal, kereta menoreh sudah sampai di stasiun tujuan akhir, stasiun Semarang Tawang. Dan dengan tibanya kereta menoreh di Semarang, maka berakhir juga perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.